Kemalasan tidak akan membawa kita kemana-mana, malahan hanya mendatangkan penyesalan. Nah, kenapa sih kita tidak melakukannya sekarang? Kita terus menunda-nunda hingga kita hanya bisa mengeluh kita tidak punya waktu dan tenaga lagi. Bagaimana seseorang tahu kalau dia ini sedang malas? Kita bisa melihatnya dengan tidak ada motivasi dalam hidup kita. Kita punya impian dan tujuan, namun kita tidak kunjung bergerak ke sana. Banyak penundaan yang dilakukan, banyak pikiran yang menahan kita. Kabar baiknya, kemalasan bisa diatasi. Kita bisa melatih diri kita untuk menjadi rajin. Berikut adalah 5 hal yang diperlukan supaya kita berhenti menjadi malas. Selamat datang di Creators Mind. Yang pertama adalah visi. Kita harus punya tujuan yang jelas dan spesifik. Jika mau menjadi kaya, berapa banyak kekayaan yang mau kita miliki? Rumah seperti apa yang kita idamkan? Pekerjaan seperti apa yang mau kita lakukan? Dan hubungan seperti apa yang mau kita miliki? Nah, tujuan yang jelas ini akan menggerakkan kita. Kita tahu kemana kita bergerak. Setelah memiliki tujuan yang jelas selama 10 tahun ke depan, bagi itu menjadi 5 tahun, 1 tahun, dan sebulan. Kemudian kita kejar tujuan itu. Caranya adalah dengan membuat jadwal mingguan untuk setiap tugas yang akan membawa kita kepada tujuan tersebut. Jika kita mau menjadi seorang yang ahli di bidangnya, kita harus melatih diri kita. Bentuk kebiasaan, mulai membaca, ikuti seminar, atau apapun itu, masukkan ke dalam jadwal mingguan kita dan juga jadwal harian kita. Nah, memang ada masanya kita tidak akan mengikuti jadwal yang ada. Namun jangan berkecil hati, saya sendiri sering mengalaminya. Jadwal ini akan membantu memperjelas apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Yang ketiga, kita harus punya namanya fokus. Kita harus memberikan perhatian sepenuhnya saat mengerjakan tugas. Jangan biarkan pengganggu menghentikan kita. Jangan sampai fokus kita teralihkan. Kita matikan semua notifikasi. Di dunia yang penuh dengan bunyi beep dari notifikasi, email, atau gangguan lainnya, kita perlu belajar untuk melakukan yang namanya deep work, di mana kita bekerja fokus selama beberapa saat tanpa ada gangguan. Latih fokus kita dengan meditasi dan membaca. Jangan langsung melihat HP saat bangun. Perhatikan apa yang kita tonton di media sosial. Terlalu banyak informasi hanya dalam beberapa scroll jari di media sosial terbukti membuat kita menjadi mudah teralihkan, sehingga sulit untuk mempertahankan fokus. Nah, yang keempat, kita harus punya yang namanya aksi. Pernah nggak kita mendengar yang namanya 2 minutes rule? Saat mulai mengerjakan hal yang benar selama 2 menit, kita akan menjadi lebih mudah untuk terus mengerjakannya. Ketika saya malas berolahraga, saya memaksa diri saya untuk pergi ke tempat gym dan mulai berolahraga selama 2 menit. Nah, pada akhirnya saya berhasil berolahraga selama 2 jam. Aksi ini akan mendatangkan hasil. Semakin banyak hasil yang dibuat, kita menjadi semakin percaya diri dan semakin termotivasi untuk terus beraksi. Jadi, mulailah dari sekarang. Yang terakhir adalah rutinitas. Kita harus membuat rutinitas yang akan menjadi autopilot. Setiap bangun tidur, meditasi, olahraga, membaca. Nah, jika ini menjadi sebuah rutinitas, maka melihat HP saat bangun tidur tidak akan menjadi kebiasaan kita lagi. Mulai menulis selama 1 jam setiap hari. Membacalah 10 halaman dalam 1 hari di jam yang sama. Berolahragalah minimal setengah jam sehari. Nah, kebiasaan yang produktif akan menekan kemalasan kita. Dengan memiliki visi, jadwal, fokus, aksi, dan juga rutinitas, maka kita akan bisa menghentikan kebiasaan menjadi malas, sehingga kita bisa menjadi lebih positif, kreatif, dan produktif. Selamat mencoba!